وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الأحبة إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan sore yang mulia ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita mengkaji kitab Waqafatun Tarbawiyah Ma'asirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi dan merahmati kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita taufik untuk dapat mengambil faedah dan dapat mengikuti yang terbaik dari apa yang kita pelajari. A'izai ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan sore yang mulia ini kita sampai di dalam pembahasan yang berkaitan dengan fawaid wal athar al-imaniyah daripada hijrahnya Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke Madinah, sampai pada poin 13 yang dikatakan oleh penulis, waqala al-allamatu Muhibbuddin al-Khatib. Berkata al-allamah Muhibbuddin al-Khatib, "Lau annana fahimna al-hikmata allati intawat 'alaiha hadithatul hijrah wa 'alimna anna kitaballahi alladhi natluhu qad anha billa'imah ala jama'atin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu fi Makkah yusalluna wa yasumun walakinnahum irtadawul baqa tahta janaha andimatin tukhaliful Islam fala quwwata lahum ala taghyiriha walam yuhajiru ila qal'atil islami liyakunu min junudihi mutahaffizina litaghyiri tilkal andimah la'alimna annal islama la yaktafi min ahlihi bis salati was saum bal yuridu minhum ma'adzalika ayyuqimu andimatahu wa adabahu fi buyutihim wa aswaqihim wa andiyatihim wa majami'ihim wa dawawinihim wa dawawini hukmihim wa anna alaihim ayyatawassalu bi jami'il wasail litahqiqi hadzal ghardil islami badi'ina bihi minal bait wa mulahidina dzalika fi tarbiyati man tahta amanatihim min banatin wa banin muta'awinina alaihi ma'a man yunshidu lil islami ar-rif'ata wal izdihar min ikhwanihim hatta idza amma hadzal islah arja'an wasi'atan talashat tahta asyi'atihi dhulumatil batil fakana li hadzal uslub min asalibil hijrah mithlal athar allati kanat li hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-awwalin. Berkata Syekh Muhibbuddin al-Khatib rahimahullahu taala, seandainya bahwasannya kita itu memahami tentang hikmah yang intawat alaiha hadithatul hijrah, yang digelar di atasnya, yakni dibeberkan di atasnya kejadian hijrah,
dan kita mengetahui bahwasannya kitab Allah yang kita membacanya telah memberikan isyarat atau telah menghabarkan dengan kabar yang membawa celaan terhadap jamaah sekelompok daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ada di Mekkah. Mereka sholat dan berpuasa, akan tetapi mereka ridha untuk tinggal di bawah sayap aturan yang menyimpang dari agama Islam. Padahal tidak ada kekuatan bagi mereka untuk merubahnya. Namun mereka tidak mau hijrah kepada benteng keislaman agar supaya mereka menjadi daripada tentara-tentaranya Rasul, tentara-tentaranya Islam yang bersemangat untuk merubah aturan-aturan yang menyimpang dari ajaran Islam. Niscaya kita akan mengetahui bahwasannya Islam itu tidaklah cukup. Islam tidak mencukupkan dari pemeluknya untuk sholat dan berpuasa saja. Bahkan Islam itu menginginkan dari pemeluknya bersamaan dengan itu semua agar mereka menegakkan aturan-aturan Islam dan adab-adab Islam di rumah-rumah mereka, di pasar-pasar mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul, di majami'ihim, tempat-tempat mereka berkumpul, dan tempat-tempat andiyatihim, yakni tempat-tempat mereka membuat majelis, wadawawini hukmihim, dan di kantor-kantor hukum, yakni di tempat-tempat pengadilan hukum mereka. Wa anna alaihim ayatawassalu bijami'il wasail, dan bahwasannya wajib atas mereka pemeluk Islam untuk yatawassal, usaha sampai dengan segala sarana litahqiqi hadzal ghardil islami, mulahidina dzalik, memperhatikan yang demikian itu, fitatiman tahta amanatihim, di dalam pendidikan, memperhatikan di dalam pendidikan orang-orang yang ada amanah mereka, min banatil banin, dari anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki, muta'awinin, dan bekerja sama di atasnya, ma'aman yunshidu lil islamir rif'a wal izdihar, bekerja sama dengan siapa saja yang menginginkan bagi Islam ketinggian dan kecemerlangan dari saudara-saudara mereka, hatta idza amma hadzal islah, sampai apabila telah menjadi perbaikan ini, semua sektor arja'in wasi'ah, di seluruh penjuru yang luas, talashat tahta asyiati dhulumatu al-batil, dan menjadi sirna di bawah cahaya daripada Islam itu kegelapan kebatilan, fakana lihadal uslub, maka bagi cara ini dari cara-cara hijrah mithlul athar, seperti jejak allati kanat li hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil awwalin, seperti jejak hijrahnya Nabi dan sahabat-sahabatnya yang pertama. Di dalam penjelasan daripada Al-Allamah Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kepada kita tentang hikmah daripada hijrah. Kalau kita faham hikmah daripada hijrah, kita tidak ragu tentang bahwasanya hijrah itu adalah sesuatu yang wajib. Tidak kita ragukan, sesuatu yang wajib. Dan kalau kita memahami tentang hikmah yang dijabarkan
daripada hijrah, dan kita mengetahui kemudian bahwasannya Al-Qur'anul Karim mencela orang-orang yang tidak mau hijrah, mencela sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau hijrah, walaupun mereka itu sholat dan berpuasa di Mekah. Akan tetapi mereka merasa tenang, nyaman di Mekah, padahal mereka ada di bawah sebuah aturan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Bahkan bukan hanya menyimpang, tapi aturan-aturan yang melawan dan memberangus daripada ajaran agama Islam. Dan mereka sudah mengetahui mereka tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk dapat merubah apa yang mereka ada padanya daripada hukum. Dan mereka juga tidak mau hijrah menuju Madinah yang merupakan benteng daripada kaum muslimin, karena di sana kaum muslimin berkumpul. Dan diharapkan kalau mereka itu berkumpul di Madinah, mereka akan menjadi bagian daripada tentara Islam. Al-mutahaffizin, tentara Islam yang memiliki semangat untuk taghyiri hadhil andimah, untuk merubah aturan-aturan ini. Maka kalau kita memahami ini, la alimna, niscaya kita mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui tentang hikmah dan tentang bagaimana Al-Quran mencela orang-orang yang tidak mau hijrah, kita memahami kemudian la alimna annal Islam, bahwasanya Islam itu tidak mencukupkan bagi pemeluknya dengan pemeluknya itu dapat melaksanakan sholat dan dapat melaksanakan puasa saja. Sudah sampai di situ saja. Jadi Islam itu hanya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ibadah mahdhah saja. Ibadah mahdhah saja. Mencukupkan diri dengan itu. Yang penting sholat, yang penting puasa. Kemudian hukum-hukumnya semuanya di luar mengikuti hukum selain hukum Islam. Islam tidak ridho. Makanya kenapa kemudian Islam mencela para sahabat yang berdiam diri di Mekah. Disuruh keluar. Semuanya harus keluar. Makanya diwajibkan untuk keluar dari Mekah untuk menuju Madinah. Untuk menuju Madinah, agar supaya semuanya berkumpul di Madinah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam tidak mencukupkan bagi pemeluknya untuk sholat dan puasa saja. Akan tetapi Islam itu menginginkan dari pemeluknya, bersamaan dengan mereka melakukan ibadah sholat, mereka melakukan ibadah puasa, juga menginginkan agar mereka menegakkan aturan-aturan Islam. Wa adabahu, dan adab-adab Islam. Di mana? Fi buyutihim, di rumah mereka. Rumah mereka harus dirubah aturannya sesuai dengan aturan Islam. Anak-anak dididik dengan pendidikan Islam, adab-adab Islam, semuanya. Kemudian aswaqihim, pasar-pasar mereka dibuat juga dengan aturan Islam. Kenapa? Karena Islam itu mengatur. Kalau Allah menurunkan aturan kemudian umat Islam tidak menjalankan aturannya, siapa yang diharapkan bisa menjalankan aturan Islam? Oleh karena itulah
Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang cukup menerima agama Islam dan ia hanya mau tinggal di Mekah, tidak mau hijrah, tidak diterima. Bahkan harus agar supaya mereka bisa mengamalkan aturan-aturan Islam, adab-adab Islam di rumah maupun di pasar. Wa andiyatihim nadi, yakni nadi itu kalau sekarang sesuatu dibilang nadi itu adalah klub. Klub itu namanya nadi. Klub bola namanya nadi. Nadi itu andiyah, itu tempatnya berkumpul, berorganisasi di sana. Wa majami'ihim, majma' adalah tempat orang berkumpul, pasar termasuk majma'. Wa dawawinul hukum, dan dewan-dewan, yakni kantor-kantor daripada hukum, semuanya menerapkan aturan Islam dan adab-adab Islam. Dan Islam menginginkan agar pemeluk agama Islam yatawassalu, yakni berusaha untuk sampai bijamil wasail, dengan segala sarana untuk merealisasikan tujuan ini. Yakni tujuan ini semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kita orang Islam. Orang Islam, kita menerapkan hukum Islam seperti dikatakan di sini, tidak menunggu berdirinya negara Islam. Sebagian orang menerapkan ajaran Islam nunggu, sehingga demo dulu. Demo untuk menegakkan syariat Islam. Dikatakan menegakkan syariat Islam itu tidak dengan kita demo. Badiina bihi minal bait, mengawali dengan hukum Islam itu di mana? Minal bait, dari rumah. Rumahnya siapa ya? Rumah kita. Sebagian kita ini sibuk meneropong, mengawasi rumahnya orang, tapi tidak memperhatikan rumahnya sendiri. Maka rumahnya sendiri. Awali perbaikan itu dari diri kita, dari istri kita, dari anak-anak kita. Harus ada komitmen, keluarga komitmen. Mulai sekarang kita harus mengikuti aturan Islam dan berpegang teguh dengan aturan Islam. Jangan peduli dengan orang yang di luar. Nah, kita orang Islam. Kita ini orang Islam. Harus mengikuti aturan Islam. Cara berpakaian, cara bicara, adab, semua aturan. Keluar rumah, mau makan, selesai makan, masuk kamar mandi, semuanya ikut aturan Islam. Baru kemudian wa mulahidina dzalik, dan memperhatikan yang demikian itu, yakni di dalam aturan Islam ini, fi tarbiyati man tahta amanatihim, memperhatikan di dalam pendidikan orang yang di bawah amanah. Siapa? Kalau orang tua yang ada di bawah amanah adalah anak-anaknya. Kalau guru ya muridnya. Kalau seorang dai ya jamaahnya. Diperhatikan. Semua kita, termasuk kita, saling memperhatikan di antara kita apabila ada penyimpangan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Min banatin, dari anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki, mutawinin, kita harus bekerja sama. Amal dakwah itu bukan amal individu. Amal dakwah itu amal jama'i, amal
sama, harus sama. Makanya kita kadang mendapatkan satu kaum susah diajak kerjasama. Dia memperhatikan dirinya sendiri. Pertama sekali ketika diminta untuk kerjasama dengan yayasan. Punya kemampuan, punya keahlian, punya kewaktu, punya ini dan sebagainya. Kadang tidak mau. Hanya ingin cari aman. Aman dan nyaman. Kalau semua orang berpikir seperti itu, coba kita, apakah mungkin bisa memberikan sesuatu manfaat kepada Islam? Dan kemudian siapa yang memikirkan tentang Islam? Dakwah Islam. Kalau semuanya hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Di dalam Islam tidak. Allah sering mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita diharuskan untuk bekerja sama. Karena kita ini ummatan wahidatan. Makanya Allah menyebutkan kita dengan sebutan apa? Umat, satu umat. Tidak bisa kita itu bersendiri. Ini pelajaran bagi kita. Makanya muta'awinina alaihi ma'aman yunshidu lil islamir rif'ah wal izdihar. Bekerja sama, tolong menolong di atasnya bersama man yunshid lil Islam, bersama orang yang menginginkan bagi Islam ar-rif'ah, ketinggian, wal izdihar, kemajuan, min ikhwanihim, dari saudara-saudara mereka kaum muslimin, hatta idza amma, sampai apabila amma menjadi umum, yakni dari satu rumah semua antara kita ini sudah memperbaiki rumahnya masing-masing, maka kalau kita ada 10 orang di antara kita yang bisa memperbaiki rumah tangganya dengan cara yang baik, menjadi percontohan, maka akan ditiru oleh semua. Ketika semuanya meniru amal islah, maka akan menjadi umumlah perbaikan. Jadi perbaikan, semua mulai memperbaiki. Kadang-kadang harus ada orang-orang yang berhasil memperbaiki rumah tangganya, yang kemudian menjadi contoh dan dijadikan contoh oleh semua orang, yang kemudian dijadikan contoh maka menjadi umum perbaikan itu. Maka dari itu, kalau sudah umum arja'in wasi'ah, di seluruh penjuru, talashat, yakni sirnalah tahta asyiatihi, di bawah pancaran cahaya daripada islah tadi, dulumatil batil, kegelapan daripada kebatilan. Karena apa? Karena sinar perbaikan telah menerangi lebih terang, sehingga kebatilan tadi, kegelapan itu menjadi hilang. Ini yang disebut dengan habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Termasuk di dalam dakwah ini seperti itu. Tidak mampu seorang diri bisa bergerak. Tidak akan mampu seorang diri bergerak kalau tidak ada yang membantu. Sekuat apapun. Maka dari itu demikian pula ini sebagai koreksi. Ketika seseorang hanya ingin menjadi one man show. Apa one man show? Dia hanya ingin tampil sendiri. Ini keliru. Orang lain tidak boleh berkembang, tidak boleh ini. Dia hanya ingin tampil sendiri, ini tidak boleh. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi harus semua beriringan, bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri
wa taqwa. Maka dikatakan fakana lihadal uslub, maka bagi cara seperti ini, metode seperti ini, min asalibil hijrah, inilah diantara metode hijrah, seperti jejak yang dahulu yang dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan para sahabatnya. Coba mereka bergotong royong apa tidak? Gotong royong, bergotong royong, bahu membahu, bahkan mereka menyerukan persaudaraan yang melebihi saudara kandung. Saudara Islam melebihi saudara kandung. Jangankan berbicara tentang kepentingan Islam, berbicara tentang kepentingan saudaranya, ia rela mengorbankan apa yang ia miliki. Seorang sahabat Nabi dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gini, aku punya 4 istri. Coba kamu lihat istri saya, yang 4, pilih, nanti tak cerai. Aku cerai, silahkan dinikahi istrinya. Aku punya harta, ini hartaku, silahkan kamu lihat hartaku, kamu bagi 2, ambil separuhnya. Yani bagaimana mereka mendudukkan Islam di atas segalanya, di tangan orang-orang yang semacam inilah agama ini tegak dan agama ini jaya. Orang-orang yang tidak lagi memikirkan tentang kepentingan pribadi, tapi memikirkan tentang kepentingan bersama, bahkan kepentingan saudaranya. Maka saudaranya pun tidak seperti yang dianggap sebagian orang ketika dikasih sesuatu memiliki ilmu aji mumpung. Tidak lah, masalah ini dibiarkan. Enggak, saya punya harga diri, saya punya kehormatan, fadl, tinggal bantu saja. Seperti Abdurrahman ibn Auf mengatakan, tunjukkan saya pasar saja, jangan dikasih modal, tunjukkan saya pasar, berusaha dengan sendiri. Maka inilah yang terjadi di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawa Muslimun fi kitabil imarah min sahihihi an Abi Utsman an-Nahdi anna Mujashi'a ibn Mas'udin as-Sulami qala ji'tu bi akhi Abi Ma'bad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fathi faqultu ya Rasulullah bayi'hu 'ala al-hijrah faqala sallallahu alaihi wasallam qad madat al-hijratu bi ahliha. Qala Mujashi' fa bi ayyi syai'in tubayi'uhu? Qala 'alal islami wal jihad wal khair. Qala Abu Utsman an-Nahdi falaqaitu Aba Ma'badin fa akhbartuhu bi qauli Mujashi'in faqala sadaqah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah di dalam sahihnya dari Abi Mujashi' Abi Utsman an-Nahdi bahwasannya Mujashi' ibn Mas'ud as-Sulami radhiyallahu an, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku datang dengan saudaraku yaitu Abu Ma'bad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bayi'hu 'alal hijrah, baiatlah dia di atas hijrah, yakni agar supaya ia mau hijrah ke Madinah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka
Nabi SAW bersabda, qad madatil hijrah bi ahliha. Hijrah telah selesai. Ini telah lewat. Hijrah itu telah lewat dengan ahlinya, yakni orang-orang muhajirin sudah selesai, enggak ada lagi muhajirin. Kenapa? Karena sekarang sudah Mekah sudah jadi negeri Islam. Makanya dikatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Karena Islam sudah menyebar, sudah tidak ada lagi. Makanya dahulu ketika hukum masih belum Islam di Mekah, maka diperintahkan untuk ke Mekah. Ke Madinah. Perintahkan untuk ke Madinah. Supaya menyelamatkan bukan hanya ibadahnya sholat dan puasa, akan tetapi supaya perbuatan hari-harinya semua berlandasan dengan dasar hukum Islam. Oleh karena ketika Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Dan di dalam riwayat ini dikatakan qad madatil hijratu bi ahliha. Telah berlalu hijrah itu dengan membawa pemeluknya. Sudah selesai. Qala Mujasyi, berkata Mujasyi, fa bi ayyi syai'in tubayyi'uhu? Maka dengan sesuatu apakah engkau membaiat saudaraku ini? Katanya, qala alal islami wal jihad wal khair. Aku akan membaiat dia di atas agama Islam. yakni mempertahankan keislamannya. Aku baiat engkau untuk mempertahankan Islam dan untuk berjihad dan untuk berbuat kebaikan. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman An-Nahdi, maka aku menjumpai Aba Ma'bad. Jadi mendengar cerita itu dari Mujasyi. Disebutkan di sana kisahnya Abu Ma'bad ini dibawa oleh Mujasyi ibn Mas'ud. Maka ketika ketemu dengan Ma'bad ditanya, yakni klarifikasi, benar enggak infonya Mujasyi ibn Mas'ud? Maka dikatakan fa akhbartuhu, maka aku menghabarkan biqauli Mujasyi, dengan perkataannya Mujasyi. Maka ia mengatakan sodaqah, telah benar Mujasyi. Mujasyi benar, yakni benar dengan apa yang dihabarkan. Wa fi kutubi sunnah wa ba'dihi fi sahihaini an Abdullah ibni Amr ibn al-As wa maqalat ibni Ubaid ibn Naqid al-Ansari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-muhajir man hajara sayyi'at. Di dalam kitab sunnah dan sebagiannya di dalam sahihaini dari Abdullah ibn Amr ibn al-As dan dari maqalah ibn Ubaid ibn Naqid al-Ansari, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muhajir, yakni orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan sayyiat, kejelekan. Itulah yang disebut dengan orang yang hijrah sekarang ini. Yang disebut muhajir adalah orang yang meninggalkan kejelekan. Fa ilal hijrah ayyuhal muslimun, maka menuju hijrah wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimun, ila hijratil khataya wad dzunub. Hijrahnya sekarang ini hijrah meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Saatnya kita sekarang ini hijrah, yaitu hijrah dari perbuatan-perbuatan yang salah dan dari dosa. Salah, kekeliruan, baik pemahaman maupun amalan, jangan dipelihara. Saatnya untuk berhijrah, sudah tahu hadisnya, sudah tahu ini, sudah, jangan dipelihara.
ditinggalkan. Beralih kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman-pemahaman yang khurafat. Apa itu khurafat? Hah? Pemahaman khurafat itu pemahaman yang bohong, yang tidak ada landasannya, yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan nenek moyang dan lain sebagainya. Kita sekarang masuk Islam harus meninggalkan pemahaman-pemahaman khurafat. Maka ditinggalkan menuju kepada apa yang menjadi keyakinan agama Islam. Kemudian wa ila hijrati ma yukhalifu andimatal Islam fi buyutina. Dan marilah kita hijrah. Marilah kita menuju hijrah kepada apa? Hijrah dari apa yang menyelisihi aturan-aturan Islam di rumah-rumah kita. Wa manaqumu bihi min a'malina, dan apa yang kita lakukan dengannya di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita sekarang hijrah. Perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang, yang biasanya sering berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka saatnya sekarang ini untuk kita berhenti. Saatnya untuk kita berhenti. Ila hajri dha'f wal batalah wal ihmal wa taraf wal kadhib wal riya wa wad'il asya' fi ghairi mawdhi'iha. Saatnya kita untuk hijrah dari kelemahan. Jangan kita itu merasa lemah. Banyak di antara kita ini doktrin yang didoktrinkan oleh syaitan adalah kamu itu lemah. Sehingga kalau lemah apa? Ya sudah terima apa adanya, nerima sudah. Ya kayak gini ini. Ditindas iya, di ini iya, enggak mau bangkit, semut saja diinjak gigit. Semut. Coba kita nyerang rumahnya semut. Dia mengorbankan dirinya untuk mempertahankan diri. Maka kita lebih rendah kualitasnya daripada semut. Kemudian wal batalah, dan nganggur. Ini penyakitnya umat Islam di mana-mana adalah nganggur. Biasanya orang kalau malas, nganggur, itu alasannya banyak. Alasannya banyak. Makanya dibilang, sampai kita kadang diejek oleh orang-orang non muslim, orang-orang Cina, iya kan, diejek apa? Disuruh kerja ini nggak punya modal, disuruh ini nanti begini. Jadi banyak mikirnya, nggak ada kerjanya. Semua kerjaan difikirkan. Kalau kerja ini gimana? Kerja ini nanti begini. Oh, lebih baik enggak usah dulu ah. Ya kerja ini enggak dulu ah. Kerja ini enggak dulu ah. Semua kerjaan difikirkan, pada akhirnya tidak dikerjakan. Ini sama ketika kita mau berdakwah. Di dalam dakwah ini, nanti kalau saya ngomong gini salah, kalau ini salah. Terus sampai kapan seperti itu? Dicoba, kalau salah diperbaiki. Anak kecil kalau punya pikiran seperti Anda tidak pernah bisa jalan. Anak kecil, awas jatuh. Ibunya selalu bilang apa? Awas jatuh, jangan dulu, jangan, gak jalan-jalan. Tapi kalau dibiarkan saja, dia berusaha, kalau jatuh dibangunkan. Kalau ini kan, maka akan terbentuk tersendiri bagaimana dia bisa berjalan. Kita pun juga seperti itu. Makanya jangan kita pesimistis, orang yang pesimis. Belum apa-apa sudah pesimis, nyerah. Susah. Di sini susah,
disuruh ini, waduh susah ini. Susah itu biarkan. Kita harus positif thinking. Kita itu harus ini, makanya katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling disukai oleh Rasul apa? Tafaul. Tafaul itu apa? Tafaul itu adalah seseorang yang memiliki harapan baik. Makanya disebut positive thinking. Jangan kita punya negative thinking. Orang kalau sudah negative thinking, disuruh apa saja selalu nanti begini, akhirnya pesimis. Harus ada optimis. Yani kita itu harus membangun optimis. Kemudian wal ihmal, hijrah dari ihmal. Ihmal itu menelantarkan atau tidak memperhatikan. Wa taraf, hilangi daripada taraf. Taraf itu apa? Taraf itu bermewah-mewahan. Wal kadzib, hindari dusta, hijrah dari kedustaan. Warriya, hijrah dari riya. Wa wad'ul asya' fi ghairi mahallih atau fi ghairi maudhi'ihi, dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ini harus kita hijrah daripadanya. Inilah di antara faedah yang kita dapat ambil. Faedah yang berikutnya dikatakan Ar-Rabi'ul Ashar wa qala Dr. Muhammad Abu Faris, innal hijrata ahammu hadatsin fi tarikhid da'wal islamiyah. Idbil hijrah takunu al-qiyanu siyasi lil ummah al-islamiyah linashril islam wa difa' an hurumatihi wa li ahammiyatiha kana tarikh bil hijrah walahum walam yakun bi ghairiha minal ahdatsil hammah kal milad wal bi'tsah aw waq'ati badr aw ma syabahahu. Dikatakan sesungguhnya hijrah itu ahammu ahdath, kejadian yang paling penting fitarih dakwal islamiyah, di dalam sejarah dakwah Islam. Kenapa? Yang mana hijrah itu, dengan hijrah itu terbentuklah kianus siyasi, terbentuklah suatu bentuk kian siasi, secara politik memiliki kedudukan. Secara politik memiliki kedudukan. Tadinya di Mekah diperhitungkan apa tidak? Tidak dihitung. Kenapa? Karena politik sepenuhnya dikuasai oleh orang Quraisy. Iya kan? Keberadaannya dianggap tidak ada. Setelah hijrah terbentuklah masyarakat yang dapat melaksanakan kegiatan kehidupan mereka sesuai dengan ajarannya. Maka secara politik terbentuk di masyarakat bahwasanya di sana ada satu kelompok masyarakat yang disebut kaum muslimin. Ini yang disebut kian siyasi. Bagi umat Islam, linashril Islam, untuk menyebarkan agama Islam, wadifa'an hurumatih, dan untuk membela kehormatan daripada agama Islam. Wali ahammiyatiha, dan dikarenakan pentingnya hijrah itu, kana ta'rikh bil hijrah, maka tarikhnya umat Islam itu, penanggalannya umat Islam itu dilandasi ditulis atau dijadikan penanggalannya itu dengan menggunakan penanggalan hijriyah. Jadi tahun yang dihitung itu sebagai tahun berdirinya umat Islam itu dengan dimulainya tahunnya hijrah, tahun hijrah. Jadi itu adalah tahunnya umat Islam. Umat Islam secara politik
memiliki jati diri sendiri itu ketika hijrah. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an memilih penanggalan Islam itu diawali tahun pertamanya dengan dari hijrah. Karena secara sejarah yang difahami oleh semua, kedudukan Islam itu baru diperhitungkan dan dihitung oleh masyarakat ketika apa? Hijrah. Ketika hijrah. Oleh karena itulah dari situ walam yakun bi ghairiha, dan bukan dengan yang lainnya daripada kejadian-kejadian yang penting seperti lahirnya Rasul. Seperti orang Nasrani membuat penanggalan dengan apa? Dengan lahirnya Isa Al-Masih. Kemudian orang Jawa dengan apa? Penanggalan Jawa Aji Saka. Yang datang ke tahun Saka, makanya dibilang tahun Saka. Karena datangnya Aji Saka. Jadi masuknya ajaran Hindu ke Pulau Jawa, sehingga dibilang Saka. Sampai di Bali pun juga di tahun Cake, ya, tahun Sake apa Cake, tulisannya Cake. Nah, seperti itu tahun ini. Kemudian orang Buddha pun juga dengan kelahiran Buddha dan lain sebagainya. Tapi Islam tidak. Islam dengan hijrah. Ini menunjukkan, di samping juga menunjukkan perjuangan. Perjuangan karena hijrah itu sama dengan jihad. Wal bi'tsah, tidak juga dengan diutusnya Nabi SAW, waqa'atu Badr, atau kejadian perang Badar, au masyabahahu, atau yang serupa dengan itu, tapi dibuat tarikhnya itu penanggalannya dengan hijriyah. Walam yu'arrikh al-muslimun bita'rikh ghairihim, dan kaum muslimin padahal saat itu ada banyak tarikh penanggalan, tapi umat Islam tidak mau memakai penanggalan selain mereka. Hifadhan ala istiqlaliyah, dalam rangka menjaga kemerdekaan al-ummah, kemerdekaan umat Islam, wa tamayyuziha, dan keistimewaan umat ini. Ta'allamnal hijrah, kita sudah mempelajari tentang hijrah. Kaifa anna ala du'at ayyabhatsu daiman, bagaimana mungkin agar para dai itu selalu mencari tempat yang subur untuk dakwah. Baru kemudian ia mendirikan markas intilak, mendirikan tempat pesantren di sana, yang kemudian dari sanalah kemudian akan menyebarkan dakwah. Jadi metodenya adalah dari yang kita dapatkan ini, kita ambil caranya untuk berdakwah. Kita harus mencari seperti halnya Rasul SAW, ditolak di Mekah, ditolak di Taif, ditolak ini, dan Rasul menemukan tempat yang jauh. Tahu jaraknya berapa? 480 kilo. Coba, jaraknya 480 kilo, nemu lahan dakwah di sana. 480 kilo. Itu jalan sekarang. Jalan dulu bulet. Karena kalau jalan sekarang kan ada gunung, diterabas gunungnya. Gunungnya minggir. Disingkirkan gunungnya. Kalau dulu yang dimuteri gunungnya, maka jauh lebih jauh. Coba Rasul berpindah ketika mendapatkan lahan yang subur. Maka dari itu dikatakan di sini seakan-akan kalau kita mendapatkan qabul, penerimaan yang baik dari suatu komunitas masyarakat, maka itu dimanfaatkan. Di sanalah kita membangun pesantren, membangun ini, membangun itu, yang kemudian itu dijadikan dasar untuk kemudian kita menyebarkan dakwah. Maka itu yang dapat kita
ambil dari kisahnya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita melanjutkan tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pembahasan yang keenam. Ma baina qudumin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata wa ghazwati Badrin wa ghazwati Badril Kubra wa yumkinu an nusammi hadhil marhalah ta'sis ad-daulah al-islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Yani sejarah yang akan kita bahas adalah apa yang ada di antara kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sampai terjadinya perang Badar yang besar, dan ini mungkin kita kasih nama masa sejak kedatangan Rasul sampai perang Badar itu disebut dengan tahapan taksis ad-daulah al-islamiyah. Apa? Pendirian negara Islam di Madinah. Yani taksis itu peletakan pondasi untuk negara Islam. Yani taksis dari asas. Asas itu artinya pondasi. Kalau taksis artinya membuat pondasi. Jadi ini marhalah membuat pondasi. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pondasi. Wa yastamilu ala, dan itu mencakup atas beberapa. Yang pertama, qudumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Mubarak wa bina'u masjidihi bil Madinah. Yani mencakup pembahasan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberkahi, kedatangan Nabi yang diberkahi oleh Allah. Kemudian pembangunan masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kemudian membuat al-mu'ahada ma'al yahud, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Kemudian masyru'iyatil qital, disyariatannya berperang. Kemudian ahdas fi hadhil fatra al-mubarakah, yakni kejadian-kejadian yang terjadi pada tahapan yang diberkahi ini. Kita masuk pada pembahasan pertama, qudumun Nabi al-Madinah wa bina'u masjidihi. Datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan pembangunan masjidnya. Kita telah menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat dari orang-orang Ansor selalu bergantian untuk melihat ke arah Mekah. Datang belum? Sudah datang belum? Saking rindunya, sebelum Rasul datang mereka sudah mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dikatakan oleh Anas, dikatakan oleh penulis, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah nazala fi uluwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf. Dari Anas ibnu Malik, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau berkata, manakala Rasul datang ke Madinah, Rasul singgah di uluwil Madinah. Ulu itu yang bagian yang tinggi. Kita tahu di Hejaz itu daerahnya banyak banyak bukit-bukit, banyak ini bukit batu. Jangan kita bayangkan bukit seperti kita. Bukitnya bukit batu. Kalau di sana disebut gunung, dan makanya daerahnya itu tidak rata. Bagian yang tinggi itu disebut awali. Kalau di Mekah, makanya ada di Mekah, yang pernah ke Mekah, ada kuburan Mekah namanya Ma'la. Ma'la itu di atas. Kalau yang di bawah namanya Misfalah, dari asfal. Makanya Ma'la di sana, Misfalah di sini.
Kalau di Madinah namanya awali, aliyah, yakni tinggi. Nah, bagian awali itu biasanya ini diantaranya adalah Quba, itu daerah bagian tinggi, yakni dataran tingginya Madinah itu adalah Quba. Nah, di sana yuqalu lahum Banu Amr Hayyun, di sana ada satu kampung yang disebut kampungnya Amr ibn Auf. Amr ibn Auf. Qala, berkata Anas, fa aqama fihim 14 lailah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bermukim di sana selama 14 hari. Yani di Kuba itu Rasul bermukim tinggal selama 14 hari. Tsumma arsala ila mala'i Bani Najjar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada pembesarnya Bani Najjar. Bani Najjar ini siapa? Kabilahnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dulu Abdul Muthalib ibunya juga dari Bani Najjar. Makanya mereka disebut ahwalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ahwal? Saudara ibu, khol, namanya khol. Makanya kalau di orang Arab sini hadzarim membahasakan non Arab itu disebut akhwal, dasar akhwal. Padahal bapaknya dulu itu membahasakan akhwal, artinya ini paman dari ibu. Paman dari ibu namanya akhwal. Kalau paman dari bapak namanya ammi. Makanya kadang ini akhwal, ini ammi ini ammi. Padahal itu maksudnya adalah, tapi anaknya salah paham. Kalau ammi saudara, kalau akhwal bukan saudara. Sehingga sebutan untuk orang pribumi disebut akhwal. Kadang bapaknya membahasakan saudara yang senasab itu disebut jamaah. Ini jamaah. Ini jamaah, sehingga bahasanya orang Arab sekarang ini, fulan jamaah. Jamaah itu artinya Arab. Kalau non Arab apa? Akhwal. Ini akhwal, ini jamaah, ini akhwal. Salah faham. Karena memang orang Arab kalau saudaranya ayah itu disebut jamaah karena nasabnya ke sana. Kalau saudaranya ibu itu disebut akhwal. Makanya orang Madinah itu disebut oleh Rasul sebagai akhwal. Demikian pula orang Mesir itu disebut oleh Rasul sebagai akhwal. Kenapa orang Mesir akhwal? Pamannya Rasul. Karena Hajar dari Mesir. Hajar dari Mesir Al-Qibtiyah. Iya kan? Hajar dari Mesir. Ummu Ismail dari Mesir. Makanya kalau Ismail ibunya dari Mesir. Mesir itu menjadi saudara paman jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul masih menganggap. Sama Bani Najjar ini ketika Rasul datang, Rasul ngirim kepada pembesar Bani Najjar untuk datang. Dan ternyata benar, pengaruh. Jadi ada hubungan nasab itu pengaruh untuk menyatukan. Untuk menyatukan. Makanya Bani Najjar begitu Rasul ngirim utusan, mereka datang dengan apa? Semua langsung menenteng pedang. Kenapa? Karena takut kalau Rasul mendapatkan serangan dari orang-orang Yahudi. Maka mereka langsung mengamankan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menurut mereka ini saudara kami. Saudara kami. Maka itulah diantaranya nasab itu untuk hal yang semacam ini.
bukan untuk sombongan. Nah, nasab itu untuk hal yang semacam untuk kebaikan. Oh iya ini baik, ini saudara saya ini, saya harus bantu. Ini masih ada hubungan sama saya karena dia saudara saya. Jadi seperti itu. Insya Allah kita akan bahas secara detail tentang permasalahan ini pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.